Halo Sobat YouTubers, dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Nah, di video kali ini saya akan sharing bagaimana langkah awal yang benar-benar awal untuk menjadi seorang YouTuber pemula ya. Kenapa begitu? Karena saya akan berusaha untuk memposisikan diri saya sebagai seorang yang benar-benar awam dan benar-benar buta nih tentang bagaimana memulai untuk menjadi seorang YouTuber. Sebenarnya banyak banget channel-channel di luaran sana ya yang membahas tentang bagaimana menjadi seorang YouTuber pemula. Tapi menurut saya nih sebanyak yang sudah saya tonton ya, hanya ada beberapa aja nih yang benar-benar membuat saya benar-benar ngerti gitu bagaimana menjadi seorang YouTuber. Di sini saya akan benar-benar nyederhanain langkah-langkah awalnya, dan jika dirasa kurang lengkap, mohon maaf ya, karena yang saya sharingkan ini benar-benar untuk orang yang masih awam. Untuk ilmu yang lebih lengkap, saya bisa rekomendasikan beberapa link YouTube yang menurut saya bagus. Saya akan taruh di deskripsi di bawah ini ya. Itu bisa membantu Anda membangun dasar untuk menjadi seorang YouTuber profesional. Nah, langsung aja nih kita mulai ya. Dan seperti biasa, saya akan meminimalisasi gambar dan video editingnya ya. Langkah pertama, punya akun YouTube gimana sih caranya? Yang pertama, tentu saja kita harus punya akun email ya. Akun email ini otomatis ya harus buat Gmail, karena yang memiliki YouTube atau afiliasi YouTube adalah Gmail ya. Kita tinggal ketik aja www.gmail.com. Nah, dari situ tinggal klik buat akun ya. Dan habis itu ikutin aja langkah-langkahnya. Gampang banget kok. Kalau sampai tahap ini masih gampang banget ya. Kalau udah bikin, tinggal kita ketik websitenya YouTube ya, www.youtube.com. Kemudian lihat tuh di pojok kanan atas ya, pencet login, kemudian ketik akun Gmail yang tadi habis dibuat, kemudian masukkan sandi password ya, dan nanti ada pilihan tuh, tuh klik aja yang jangan sekarang, terus masuk ke halaman YouTube-nya ya. Kemudian klik pojok kanan atas tuh, yang pojok kanan atas ada pilihan create channel ya. Selanjutnya untuk setting channelnya bisa lihat di tutorial yang banyak banget ya di YouTube ya. Nanti banyak banget pilihannya untuk belajar, pilih yang paling pas aja ya. Nah, kan udah jadi nih channelnya walaupun belum di setting. Nah, langkah 2 adalah menentukan tema konten videonya ya. Kalau saya udah memutuskan untuk memilih untuk bikin konten tentang tutorial atau tips ya. Karena saya merasa kalau saya tuh lebih suka ngomong gitu, nggak repot ya, daripada misalnya masak, misalnya harus nyiapin bumbu, bahan segala macem ya. Terus misalnya mancing gitu, walaupun saya suka mancing tapi mungkin repot ya kalau pergi-pergi gitu ya. Terus kemudian ada juga yang milih mukbang gitu. Saya bukannya nggak suka mukbang, tapi perut saya tuh nggak kuat kalau makan makanan yang ekstrim kayak begitu ya. Nah, kalian tinggal pilih aja nih yang sesuai dengan minat kalian dulu. Ingat ya, minat kalian dulu. Nah, sekali lagi nih langkah awal ya, sekali lagi nih baru langkah awal, karena tentu saja ada metode atau tips triks yang lebih kompleks untuk menentukan sebuah tema konten ya. Saran saya untuk awal, pilihlah yang sesuai dengan minat Anda. Jangan sesuai dengan minat pasar ya. Kenapa begitu? Karena Anda akan kesulitan jika mengerjakan sesuatu di awal ya yang tidak sesuai dengan minat Anda. Sebaliknya, jika melakukan sesuatu yang sesuai dengan minat Anda, itu saya rasa akan menjadi lebih mudah dan lebih ringan. Hanya saja memang belum tentu jika minat Anda itu sesuai dengan pangsa pasar di YouTube ya. Syukur-syukur nih minat Anda sesuai dengan keinginan pasar. Contoh nih ya, Anda suka modifikasi motor misalnya. Nah, itu bisa Anda jadikan konten yang sederhana misalnya. Bagaimana misalnya menyetel motor supaya kenceng larinya gitu. Apakah akan langsung banyak viewernya? Ya jangan mikir itu dulu ya. Karena tujuan buat konten video di awal ini sebenarnya hanya untuk membiasakan diri dulu dengan proses pembuatan sebuah konten. Seiring berjalannya waktu, jika Anda terus konsisten ngelakuinnya nih ya, maka akan terbuka nih hal-hal baru yang berkaitan dengan pembuatan konten, atau mungkin dengan setting-setting tertentu tuh nanti akan terbuka semua ya. Mungkin mulai dari teknik pengambilan gambarnya, atau cara ngebawain omongannya nih,
atau mungkin teknik editing sederhananya, dan seterusnya dan seterusnya. Nanti akan terbuka hal-hal baru seperti itu ya. Kemudian langkah ketiga bagaimana? Nah nih, kalian kan bisa langsung nih upload hasil video untuk konten kalian ke channel YouTube-nya. Apakah perlu diedit nih videonya? Ya kembali lagi nih kepada kalian ya. Apakah sudah punya skill editing walaupun masih sederhana, atau belum punya pengetahuan sama sekali tentang bagaimana editing video ya. Kalau mau belajar gimana cara untuk mengedit video sederhana, ya boleh aja sih, nggak masalah. Saya sih nyaranin untuk menggunakan program, misalnya ada Filmora ya, jika pakainya PC atau pakai laptop. Tapi jika hanya ingin menggunakan HP untuk editing, ada beberapa pilihan juga nih yang paling populer, biasanya kalau nggak salah nih KineMaster ya. Apakah ada tutorial di YouTube? Waduh, banyak banget kok ya. Itu nggak usah khawatir, mulai dari yang sederhana alias pemula banget sampai yang advance ya atau pro ya. Nanti saya coba deh di deskripsi saya akan juga saya cantumkan juga link channel yang menurut saya bagus dan mudah dipahami tentang editing ya. Nah kemudian langkah 4 apa nih? Pada waktu upload ya, sebelum ditayangkan ke publik atau istilahnya dipublish ya, ada setting-setting yang sebenarnya sangat perlu untuk diperhatikan. Jadi suka nggak suka ya harus dilakuin ya. Nah apa aja tuh? Yang pertama adalah pemilihan judul ya, itu masih sederhana kan. Nah buatlah judul yang menarik. Menarik untuk siapa? Yang jelas bukan untuk menarik diri kita sendiri ya. Ini beneran loh ya, karena yang menarik buat kita belum tentu menarik buat calon penonton. Nah bagaimana cara membuat judul yang menarik? Wah ini memang ada ilmunya sendiri ya, dan ini sebenarnya bisa banget dicari gitu ya ilmunya gitu ya. Tapi sekali lagi karena ini adalah video untuk pemula, saya akan memberikan satu cara yang paling ampuh yang saya lakukan juga sebenarnya, yaitu tiru dan modifikasi aja judul video kompetitor yang views-nya paling banyak. Hal ini sah-sah aja, nggak ada masalah ya. Di YouTube sih hal begitu sah-sah aja asal bukan plagiarisme yang kontennya gitu ya. Nah caranya gimana nih? Ketik aja tuh di kolom pencarian atau search di YouTube ya. Cari judul atau topik dari video yang sudah atau akan kalian buat. Nanti di situ akan keluar tuh video-video yang views-nya udah banyak. Nah tinggal tiru aja sama dimodifikasi dikit aja ya. Modifikasi dikit-dikit aja lah ya, jangan terlalu berbeda gitu ya. Judul dari channel-channel tersebut. Gampang banget kan? Nah yang kedua tuh ya adalah tulis deskripsi dari video kalian. Makin panjang makin baik ya, dan sebisa mungkin banyak mengandung kata atau kalimat dari judul kalian ya, agar tujuannya apa sih? Supaya mudah dicari orang melalui sistem algoritmanya YouTube. Diulang-ulang juga nggak apa-apa ya, dan semakin panjang deskripsi nanti akan semakin bagus nih. Kalau bisa habisin aja, itu ada jatah 5.000 huruf tuh, habisin aja lah ya. Kemudian yang ketiga, nah ini agak sedikit lebih repot, yaitu mengisi tag ya. Apa sih tag itu? Tag itu semacam keyword ya atau kata kunci ya, yang akan memudahkan atau membantu orang untuk menemukan video di channel kita atau konten di channel kita ya. Nah, gimana sih cara ngisinya? Nah, tuh di kolom deskripsi di bawah itu nanti pada waktu upload ya ada tulisan show more option ya. Itu tinggal diklik aja, nanti akan muncul ya kolom untuk ngisi tag. Ngisi apa nih untuk kata-katanya? Misal tadi bikin konten modif motor nih ya, maka ketik aja nih misalnya motor gitu. Setelah itu pencet aja tanda komanya tuh, terus ketik lagi modif, pencet lagi koma, terus ketik lagi kata modifikasi misalnya. Terus pencet koma dan seterusnya sampai jatah karakter hurufnya habis kayak di deskripsi tadi. Mungkin sekitar 100 karakter kalau nggak salah ya. Apakah boleh ngetik lebih dari satu kata? Boleh-boleh aja. Mau 1-2 kata juga nggak apa-apa, baru diakhiri koma. Nulis kalimat juga boleh ya, tinggal diakhiri tanda koma aja. Kemudian yang keempat adalah bikin thumbnail. Thumbnail itu kalau kita lihat YouTube itu ada gambar-gambar yang menggambarkan apa isi videonya ya, itu thumbnail namanya ya. Nah ini sebenarnya penting juga nih, karena ya itu yang membuat orang tertarik gitu untuk mengklik video kita, karena biasanya thumbnail itu bisa menjelaskan apa isi konten dari videonya ya. Tapi karena sekali lagi ini adalah video untuk sharing para YouTuber pemula
yang mungkin masih awam banget ya, thumbnailnya pakai yang by default aja, alias disediain otomatis oleh YouTube pada waktu proses upload ya. Jadi nggak usah repot-repot bikin thumbnail, nanti udah disediain lah dari YouTube tuh, tinggal upload aja lah nanti. Nanti sering waktu udah makin ngerti setting channel YouTube, baru deh nanti diganti thumbnailnya ya. Tapi kalau mau penasaran bikin thumbnail sendiri, saya saranin coba pakai program Canva ya, www.canva.com. Itu bisa digunain di website ya, jika pakai laptop atau PC, atau download aplikasinya jika menggunakan smartphone. Nah, semua ini bisa dilakuin ya sambil nunggu proses upload video ke YouTube-nya. Nanti kalau nungguin kelar itu memang lama, apalagi kalau file videonya gede banget ya. Kalau internetnya lemot, waduh, itu maaf ya, sabar aja ya. Nah, bagi yang belum jelas ya, saya akan langsung kasih aja link yang sudah membantu saya selama ini untuk memahami teknik setting channel YouTube di deskripsi video. Nah, sekian dulu ya untuk video kali ini, dan yuk kita sama-sama belajar untuk menjadi YouTuber yang sukses. Oke? Sampai ketemu lagi. Ciao.